Sebut saja namanya Tama. Tama ini ngontrak di ibu kota. Sudah 2 tahun lamanya dia ngontrak di sana. Dia memang betah tinggal di situ karena lokasinya berdekatan sekali dengan tempat kerjanya. Ditambah lagi yang punya kontrakannya juga santai. Kalau ada apa-apa pun, yang punya kontrakannya ini langsung cepat tanggap. Kontrakan itu ada 4 kamar. Desainnya kotak. 2 kamar berhadap-hadapan. Dan tengah dijadikan buat tempat parkir. Awalnya semua kamarnya itu full. Tapi kemudian di sana hanya tinggal Tama sendirian saja. Tama sendiri tidak tahu kenapa para penghuni yang lain langsung pindah semuanya. Dan semua itu dimulai saat Tama baru pulang dari kampung halamannya di Jawa Tengah. Saat itu dia merasakan kalau kontrakannya ini gelap. Padahal dia waktu itu sudah mengganti lampunya. Tapi pas diganti lagi, si kontrakannya ini tetap saja terasa gelap. Sampai di sini, dia masih merasakan gak ada sesuatu yang aneh. Besok harinya, ketika dia mau berangkat kerja, dia baru ngeh. Kalau kamar sebelahnya ini ternyata sudah ada yang mengisi. Satu keluarga. Sepasang suami istri bersama anaknya yang masih balita. Tama ini orangnya sangat supel. Jadi dia kenalan dengan keluarga itu. Si ibunya sangat enak untuk diajak berbicara. Namun si bapaknya ini terlihat agak jutek. Setelah itu dia langsung berangkat kerja. Malam harinya ketika si Tama hendak tidur, dia mendengar seperti ada napas orang yang berat. Ya hampir mirip seperti orang yang sedang asma. Si Tama saat itu berpikir, mungkin itu suara tetangganya, karena suara dari kamar sebelah itu bisa terdengar sampai ke kamar si Tama. Jadi si Tama tidak berpikir yang aneh-aneh. Esok harinya sebelum berangkat kerja, si Tama itu berbicara kepada si ibu sebelah. Bu, si bapaknya punya penyakit asma, Bu. Namun si ibu itu tampak bingung. Enggak deh, si bapak gak punya penyakit asma. Si Tama langsung terdiam. Jadi dia berpikir, mungkin semalam dia itu salah dengar. Jadi dia coba melupakan kejadian itu. Biasanya ketika weekend, kontrakan si Tama ini suka jadi tempat base camp bagi teman-teman kerjanya. Selain karena sepi, ditambah lagi karena si Tama ini orangnya santai. Jumat itu, 3 teman Tama seperti biasa nginep dan main di situ. Saat temannya bermain, si Tama ini mengingatkan kepada teman-temannya supaya mereka tidak berisik karena sebelahnya diisi oleh keluarga. Jadi Tama ini tidak enak. Biasanya kalau mereka berkumpul, teman-teman Tama ini suka nonton film horor, terus seru-seruan bareng sambil minum-minum. Malam itu mereka nonton salah satu film horor luar negeri. Nah, lagi seru-serunya nonton, salah satu teman si Tama ini, kita sebut saja namanya si A. Si A ini tiba-tiba nyeletuk. Loh, kok tiba-tiba kayak bau melati ya? Begitu si A ngomong, semuanya ikutan nyium bau yang sama. Jangan parno penakut loh. Gitu jawab si Tamas, coba mengalihkan pikiran teman-temannya. Tapi ternyata baunya ini tidak hilang sama sekali. Karena teman-teman Tama mulai parno, akhirnya mereka coba ganti film tersebut. Pas diganti filmnya, baunya ini malah semakin menjadi. Akhirnya mereka coba memutuskan untuk tidur. Jam 2, Tama dibangunkan sama teman-temannya. Mereka mendadak mau pamit pulang. Ini sangat aneh bagi Tama. Padahal
tempat tinggal mereka ini cukup jauh. Namun mereka ini ngotot untuk pulang saat itu juga. Pas ditanya, tak ada yang mau jawab. Seninnya, ketika Tama bertemu dengan teman-temannya, dia coba tanya balik kepada teman-temannya. Dan mereka menyuruh Tama ini untuk sering-sering sholat saja. Dari pertama gua masuk ke kontrakan itu biasa aja. Sekarang kenapa gua harus sholat di sana? Ujar Tama bingung. Akhirnya si A ini bilang ke si Tama, kalau kemarin saat dia nginep, dia merasakan ada orang yang ngeliatin dia dari jendela. Dan pas dia nengok, dia lihat kayak ada orang badannya hitam semua. Dia cuma bisa lihat matanya putih dan melotot kayak marah. Si Tama coba menepis ucapan dari temannya itu. Ah, lu halusinasi kali. Habis gara-gara nonton film horor jadi kepikiran yang aneh-aneh. Si temannya itu hanya bisa terdiam. Si Tama juga berpikir, mana mungkin kontrakan yang sudah dia tempati selama 2 tahun ini mendadak menjadi angker. Padahal selama 2 tahun dia menempati tempat tersebut, dia tidak pernah merasakan ada sesuatu yang aneh. Nah, pas lagi ngobrol dengan si A, salah satu teman si Tama ini, kita sebut saja namanya si B. Si B ini mendengar percakapan mereka. Jadi dia menghampiri. Dan si B ini ternyata itu membenarkan apa yang diucapkan si A. Jadi si B ini melihat ada makhluk hitam itu tidak di luar jendela. Tapi dia melihatnya itu sedang duduk di atas lemari tepat di kamarnya si Tama. Si Tama langsung terdiam karena ucapan itu sudah dibenarkan oleh kedua temannya. Dan kedua temannya ini bilang kepada si Tama supaya si Tama menghubungi saja salah satu temannya. Sebut saja namanya si D. Si D ini orang yang dianggap paham dengan dunia spiritual. Nah, si Tama saat itu coba menepis saran dari teman-temannya. Karena si Tama yakin mungkin teman-temannya ini aja yang lagi iseng. Karena dia sendiri belum merasakan ada sesuatu yang aneh. Selama seminggu setelah kejadian itu, si Tama tidak pernah mengalami sesuatu yang aneh. Jadi dia semakin yakin kalau teman-temannya itu mungkin sedang iseng. Sampai pada sebuah malam, Tama masih ingat kejadian itu di malam Jumat. Esok harinya dia harus presentasi. Makanya dia bergadang sampai tengah malam buat bikin PPT. Nah, pas lagi seru-serunya bikin PPT, dia dengar suara anak kecil yang sedang main. Tama sebenarnya sedikit terganggu. Dia sempat berpikir, kenapa orang tua dari si anak kecil ini membiarkan anak kecilnya bermain di luar? Karena suara anak kecil ini seperti berada di luar kontrakan. Awalnya si Tama diamkan saja. Namun lama-kelamaan dia mulai merasa risih. Jadi dia memutuskan untuk melihat keluar. Pas si Tama ini membuka jendela, di luar dia tidak melihat ada apapun di sana. Tama coba buka pintu untuk memastikan. Pas si Tama ini keluar, di luar benar-benar sepi. Bahkan tak terdengar ada suara sama sekali. Padahal sebelum si Tama keluar, dia masih mendengar suara anak kecil itu. Di situ, dia coba untuk menepis kembali pemikiran yang aneh-anehnya. Esok paginya, si Tama ini bercerita kepada teman-temannya. Teman-temannya masih menyarankan supaya si Tama menghubungi si D. Namun si Tama mengiyakannya saja. Malam harinya, ketika dia sedang dikontrakan, dia pesan makanan lewat online. Nah, sudah beberapa lama dia menunggu makanannya, tiba-tiba dia mendapat chat dari drivernya. Kalau makanannya itu
dia simpan di lantai. Menerima foto dari driver tersebut, Tama sedikit kesal kan. Dia WA balik si driver itu kalau attitude drivernya nggak sopan. Makanya dia akan mengasih bintang jelek. Dan tak berapa lama, si Tama ini ditelepon oleh driver tersebut. Bang, maaf, bukannya saya nggak sopan atau bagaimana bang. Tapi tadi bang, pas saya lagi sampai ke kontrakan abang, saya ngeliat bang, di depan kamar abang itu ada orang hitam bang. Awalnya saya kira itu abang. Saya coba panggil-panggil, orangnya malah makin tinggi, makin tinggi. Ya udah saya lari bang. Saya takut, maaf bang, saya bukan ngada-ngada bang. Setelah mendengar ucapan dari driver tersebut, si Tama mulai kepikiran. Malam itu juga si Tama minta kepada teman-temannya untuk dikirimi nomor si D. Singkat cerita, setelah berbasa-basi dengan si D ini bisa datang ke kontrakan si Tama pada hari Rabu. Nah, selama menuju hari Rabu, si Tama selalu digangguin hal-hal aneh setiap malamnya. Dari sepatunya yang tiba-tiba diumpetin, terus muncul bau wangi yang entah dari mana. Tapi mungkin yang paling teror itu suara ngetuk pintu kamarnya. Ya kalau ngetuknya pelan-pelan itu mungkin sudah biasa. Tapi ini ngetuknya ini seperti orang yang marah. Jadi pintu ini seakan digedor-gedor. Nah, si Tama awalnya coba buka. Namun ketika dia buka, itu di luar gak ada siapa-siapa. Bahkan si Tama ini nanya ke tetangga kontrakannya. Tapi jawabannya sama. Si tetangganya itu tidak melihat ada siapapun di luar sana. Bahkan dia tidak mendengar kalau pintu si Tama ini digedor-gedor. Si Tama mulai sebel dengan gangguan-gangguan seperti itu. Akhirnya dia nyeletuk. Kalau berani sekalian sajalah tunjukin muka kalian. Sini berantem sekalian lah. Ucap si Tama yang sudah sebel. Dan tiba-tiba setelah si Tama bilang seperti itu, cermin yang berada di kamar mandinya ini tiba-tiba jatuh dan pecah. Malam itu buat pertama kalinya si Tama sholat di kontrakan. Besoknya pulang kerja, si D ini langsung ke kontrakan Tama bareng si Tama. Sesudah buka gerbang, muka si D ini terlihat kaku. Bahkan selama di kontrakan, si D ini jarang ngomong kepada si Tama. Dia cuma assalamualaikum, kemudian mendengarkan cerita dari si Tama, dimulai dari kejadian teman-temannya yang menginap, dan akhirnya si Tama ini nanya ke D, baiknya bagaimana? Si D ini cuma menjawab, kayaknya mendingan lu pindah deh, gak beres di sini kayaknya. Emangnya ada apa? Si D tidak menjawab. Dia cuma bilang, mendingan lo pindah aja, udah gak baik di sini. Terus, lo sering-sering ibadah. Tama berpikir, mungkin ini solusi yang termudah. Tapi ternyata malah sebaliknya. Dia malah makin digangguin. Bau wangi mulai menyengat. Bahkan itu hampir muncul setiap malam. Lampu kamarnya sudah diganti beberapa kali. Tapi tetap saja si kamarnya ini kayak gelap banget. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap Tama hendak tidur, dia selalu mendengar pintunya digedor-gedor. Tama mutusin buat merem dan baca sholawat. Pas lagi baca sholawat, dia malah mendengar di sampingnya ini seperti ada orang yang bernapas. Tapi napasnya ini seperti orang yang bengek. Suara itu benar-benar jelas di telinga si Tama. Nah, si Tama ini refleks noleh ke samping. Pas si Tama noleh ke samping, dia melihat ada sosok dengan matanya yang putih. Sosok tersebut melihat ke arah si Tama. Si Tama langsung berdiri kan. Dia langsung nyalain lampu kamar. Pas dia nyalain lampu kamar, sosok itu udah gak ada. Namun
Pas dia nyalain lampu, dia mulai mencium bau seperti bau terbakar. Hampir mirip seperti daging yang terbakar. Malam itu, Tama langsung buka internet dan dia cari kontrakan yang lain. Dia berpikir harus segera pindah dari sana. Esok harinya, Tama bercerita kejadian semalam kepada teman-temannya. Dan mereka setuju Tama untuk pindah. Karena Tama mau cepat-cepat pindah, jadi akhirnya si Tama ini pindah ke kontrakan temannya, yaitu si A. Walaupun jauh dan mahal, tapi Tama berpikir gak apa-apa daripada dia tiap malam harus digangguin. Si pemilik kontrakan tersebut cukup kaget ketika Tama izin untuk pindah. Tama gak bilang alasan sebenarnya, dia berbohong kalau dia pindah ini karena pindah pekerjaan saja. Nah, saat dia pamit, si bapak kontrakan ini bilang kalau kontrakan ini sudah gak ada yang ngisi. Si Tama langsung terdiam. Bukannya di sebelah kamarnya itu sudah ada yang mengisi dan satu keluarga. Pas si Tama coba berbicara kepada si bapak itu coba menegaskan kalau selama ini yang ngisi cuma si Tama. Si Tama coba ngotot. Ketika dia pulang dari Jawa Tengah, dia melihat besoknya kalau kamar sebelahnya ini diisi oleh satu keluarga. Tapi sepemiliknya ini masih tetap bilang kalau kamar itu kosong. Akhirnya si Tama coba mastiin. Pas coba dilihat si kamar itu benar-benar kosong. Si Tama langsung kaget. Terus selama ini satu keluarga yang tinggal di samping kamar si Tama ini itu siapa? Saat itu Tama langsung pindah ke kontrakan si A. Nah, pas di kontrakan si A, dia coba mastiin nanya kepada teman-temannya. Ternyata jawaban teman-temannya apa? Saat teman-temannya main ke kontrakan si Tama, teman-temannya itu tidak melihat kalau di sebelah itu diisi oleh satu keluarga. Saat si Tama menunjukkan kamar itu, teman-temannya melihat kamar itu kosong. Tama hanya menghela napas panjang mendengar cerita temannya seperti itu. 2 minggu sudah Tama tinggal di tempat barunya. Dia juga mulai kembali ke aktivitas normalnya. Dia tidak merasakan ada gedoran di tengah malam, ada suara napas di sampingnya ketika tidur. Jadi si Tama ini mulai benar-benar nyaman di sana. Nah, namun semua itu kembali berubah. Tak kala pembantu yang biasa mengurus tempat kontrakannya itu bilang ke si Tama kalau si Tama ini dicariin oleh orang. Awalnya si Tama cuek saja, apalagi si pembantu ini tidak bilang nama dari orang yang mencarinya itu. Namun setelah 3 kali si pembantu itu bilang kalau orang yang nyariin si Tama ini sudah beberapa kali bolak-balik, si Tama mulai penasaran kan. Dia tanya ciri-ciri orang tersebut. Pas ditanya, orangnya ini gak mau masuk mas. Tapi tiap kali saya bilang tunggu di dalam saja, orang itu tahu-tahu hilang mas. Ciri-ciri orangnya seperti apa mbak? Orangnya itu tinggi, agak besar, kulitnya coklat tua. Dari mukanya ini agak galak mas. Apa Mas Tama punya utang? Jangan-jangan itu debt collector mas? Tanya si pembantu tersebut. Sementara temannya yang bernama si A ini ngakak mendengar cerita dari pembantunya tersebut. Namun si Tama langsung merinding. Karena apa yang dijelaskan oleh pembantunya itu sama persis dengan si bapak-bapak yang kemarin kontrak di sampingnya. Si Tama sengaja tidak bercerita kepada si A. Khawatirnya kalau dia cerita ke si A dan si A ketakutan, bisa-bisa dia diusir sama si A. Apalagi kalau tahu makhluk itu ternyata mengejar si Tama. Tama mulai sering beribadah semenjak mengalami kejadian itu. Nah, saat si Tama semakin sering beribadah, kejadian aneh itu semakin menjadi. Kini semua penghuni tempat itu mulai mencium ada bau sangit dari kamar si Tama.
Teman-teman si Tama mulai terganggu kan. Mereka bertanya kepada si Tama. Si Tama bakar apa di kamarnya? Jelas-jelas si Tama menjawab dia tidak membakar apa-apa di kamarnya. Teman-temannya ngotot kalau kamar si Tama ini sangat bau sekali. Sementara warga yang lain mencium bau sangi, Tama sendiri mendengar ada suara bengek itu lagi di kamarnya. Tama baru saja hendak tidur saat itu. Dan dia mendengar di sampingnya ini ada orang yang seperti sesak napas. Suaranya semakin jelas terdengar. Tama masih terpejam. Saat itu dia refleks langsung loncat dari ranjang. Dia langsung nyalakan lampu kamar. Pas dia nyalakan lampu kamar, tetap saja di sana tak ada siapapun selain Tama. Dan semenjak itu, bau terbakar itu semakin sering tercium. Bahkan Tama sendiri mulai terganggu dengan bau terbakar itu. Tama akhirnya pindah tidur di kamar si A. Nah, si A nggak nanya apa-apa kepada si Tama. Kayaknya udah tahu kalau si Tama ini sedang digangguin sama makhluk tidak jelas. Pagi harinya, si A nyaranin untuk si Tama ini diruqyah saja atau diterawang. Karena sekarang masalahnya bukan karena kontrakan Tama, tapi karena Tama sendiri. Tama, gua mau nanya nih. Lu pernah punya salah nggak sama orang? Sampai lu harus ngalamin kayak gini? Enggak, beneran. Gua nggak pernah punya salah sama orang. Tapi nggak tahu ya, soalnya kan gue orangnya lempeng-lempeng aja. Si A tahu kalau si Tama ini berkata jujur karena selama dia mengenal si Tama selama 2 tahun, dia mengetahui kalau si Tama ini tidak pernah jahat kepada orang lain. Jadi saat itu si A menyarankan si Tama untuk menghubungi si D. Si Tama pun mengiyakan. Namun belum sempat si Tama menelepon si D, tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari kampung halamannya di Jawa Tengah bahwa omnya ini meninggal dunia. Saat itu si Tama sempat kaget kan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Sebenarnya terakhir dia pulang ke kampung halamannya itu saat orang tuanya meninggal. Tapi dia tidak menceritakan kepada teman-temannya kenapa orang tuanya meninggal. Bagi dia itu semacam aib. Namun kini ternyata kejadian yang menimpa bapaknya ini harus dialami oleh omnya. Karena omnya ini mengalami hal yang sama. Maaf, bapaknya Tama dan omnya ini mereka meninggal karena bunuh diri. Tapi sebelum mereka meninggal, sekitar 40 harian, mereka mengalami hal yang sama. Sakit mendadak, terus mereka sering berteriak-teriak sendiri. Malam harinya setelah selesai tahlilan, si Tama ini bertanya kepada keluarganya yang datang di sana. Sebenarnya apa yang terjadi di keluarga ini? Karena Tama memang dianggap bocah di dalam keluarga ini, jadi pertanyaannya itu tidak dijawab. Yang ada si Tama malah dimarahin sama tantenya. Saat itu si Tama langsung bete, jadi dia memutusin buat nongkrong bareng tetangganya. Pas dia nongkrong bareng tetangganya, awalnya si tetangganya ini bertanya kepada si Tama bagaimana kehidupan di ibu kota. Ya si Tama pun menceritakan. Namun lama-kelamaan obrolannya ini pindah ke topik si omnya. Salah satu tetangganya nyeletuk bahwa bapaknya Tama, omnya Tama punya teman dekat. Dulu mereka selalu bareng. Dan nama teman dekatnya itu adalah si E. Dan si E ini paling tahu tentang bapaknya sama omnya. Kalau Tama pengen tahu soal mereka, sebaiknya Tama bertanya kepada si E ini. Itu celetuk dari tetangganya. Besoknya, Tama mulai mencari di mana si E ini tinggal. Karena dia sudah kepalang kepo dengan misteri kematian bapak sama omnya. Di kepala Tama mungkin ada hubungannya dengan teror yang menimpa dirinya di ibu kota. Singkat cerita, Tama berhasil menemukan rumah si E. Di sana dia disambut oleh istrinya. Tapi yang bikin Tama terkejut ketika sampai di sana, ternyata
si E ini baru seminggu yang lalu meninggal. Dan katanya si E ini meninggal bunuh diri. Dan itu sama persis seperti bapak dan omnya si Tama. Si Tama tidak bertanya lebih jauh kepada istrinya si E ini. Setelah itu dia langsung pamit. Nah, sepanjang jalan pulang ke rumah, si Tama ini berpikir, apa jangan-jangan bapaknya, omnya, sama si E ini punya keterlibatan sesuatu? Apa mereka punya rahasia yang ada hubungannya dengan teror yang dialami oleh si Tama? Sesampainya di rumah, dia tidak menceritakan hal tersebut kepada ibu atau tantenya. Dia langsung masuk ke kamar. Hingga selesai acara tahlilan, si Tama tidak nongkrong bareng tetangganya. Dia langsung istirahat di kamar. Saat dia hendak istirahat, tiba-tiba si D menghubungi si Tama. Si Tama merasa kebetulan kan. Dia langsung menceritakan apa yang terjadi. Si D ini nyuruh si Tama untuk melakukan sesuatu. Jadi, si Tama disuruh untuk tidur pakai pakaian bapaknya di atas tikar tanpa kasur. Habis itu, si D ngasih bacaan yang mesti dibaca si Tama sebelum tidur. Si Tama ngelakuin apa yang disuruh si D. Bangun-bangun, muka si Tama ini pucat. Keringat membasahi bajunya. Karena dia mengalami mimpi yang sangat menyeramkan. Di mimpinya, si Tama ini melihat bapaknya, omnya, sama si E kayak ada di sebuah rumah. Terus habis itu dia mendengar ada suara perempuan yang nangis kencang banget. Pas dia cerita deskripsi rumah tersebut kepada ibunya, ibunya tidak tahu di mana rumah itu. Malamnya habis yasinan, dia tanya kepada tetangganya soal rumah yang ada di dalam mimpinya. Sekali lagi, dia tidak menemukan jawaban yang pasti. Malam itu, Tama disuruh tidur di rumah tantenya. Tama tidur di kamar di dekat dapur karena semua ruangannya terisi. Pukul 1:30 malam, si Tama ini kebangun karena dia mendengar ada suara orang yang sesak napas lagi. Tadinya dia kira itu suara tantenya yang sedang ngorok, tapi ternyata bukan. Si Tama langsung duduk dari kasur. Dia konsentrasi untuk dengar suara di rumahnya. Demi apapun, dia bisa mendengar suara bengek itu semakin lama, semakin kencang terdengar. Tama sudah mulai merinding. Dia coba ngelepasin selimutnya dan tiba-tiba suara itu tepat di samping telinganya. Tama langsung kabur dari kamar dan keluar dari rumah. Sesampainya di luar, si Tama ini langsung menyalakan sebatang rokok. Dia berharap dengan merokok dia cukup tenang. Nah, kebetulan rumah tantenya ini berada di perkampungan yang bergang. Dan rumah tantenya berada di kedua sebelum jalan buntu. Malam itu saat sedang merokok, si Tama merasakan ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena malam itu di luar benar-benar hening. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Si Tama coba menajamkan telinganya. Saat dia menajamkan telinganya, dia mendengar ada orang yang sholawatan. Lama-kelamaan, dia melihat ada sekelompok orang yang lewat. Dan orang yang lewat itu bawa keranda mayat. Mereka berjalan menuju jalan buntu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedengaran banget di tengah-tengah kesunyian. Tama diam. Dia bingung siapa yang meninggal. Dan pertanyaan yang keduanya, kenapa pagi-pagi buta seperti ini harus dikuburkan? Begitu sadar kalau arah pembawa keranda mayatnya ini ke jalan buntu, Tama kayak tidak bisa bergerak. Malam itu entah kenapa si Tama seperti kesirep. Dia langsung tak sadarkan diri di depan rumah. Bangun-bangun dia langsung ditanya sama tantenya kenapa dia tidur di teras. Si Tama juga bingung kenapa dia bisa pingsan di sana. Si Tama lalu bertanya kepada tantenya, tadi malam siapa yang meninggal tante? Jelas-jelas si tantenya kaget menerima pertanyaan dari si Tama. Dan tantenya bilang kalau tadi malam itu tak ada yang meninggal.
Kalau ada yang meninggal pun, di sini tidak pernah dimakamkan malam hari, pasti pagi harinya. Si Tama langsung merinding mendengar jawaban dari tantenya. Saat itu tantenya masih menawari si Tama supaya hari itu si Tama nginep di rumahnya. Jelas-jelas si Tama menolak karena dia khawatir malam itu dia mengalami kejadian serupa lagi. Jadi dia pulang ke rumah ibunya. Setelah selesai tahlilan, si Tama langsung minum obat yang ada efek obat tidurnya supaya dia bisa lekas untuk tidur. Namun parahnya bukannya ngantuk, mata si Tama ini malah segar. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Padahal beberapa kali dia coba paksakan, namun tetap saja seperti itu. Nah, setelah tengah malam, si Tama ini mulai mendengar suara-suara. Awalnya, suara itu jauh. Namun, lama-kelamaan semakin dekat, dan membuat si Tama mulai merinding. Dia kembali mendengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu persis seperti semalam yang ia dengar. Suara orang yang mengiringi keranda. Si Tama langsung menjamkan matanya. Dia bersembunyi di balik selimut. Dan tak berapa lama dia mendengar pintu kamarnya ini seperti dibuka. Si Tama belum berani membuka mata. Si Tama mulai merasakan kalau di kamarnya ini banyak orang. Rasanya kayak lama banget. Tapi akhirnya suara itu menghilang. Namun pas si Tama membuka mata, dia melihat di depan kasurnya ini ada keranda mayat. Si Tama langsung berteriak-teriak saat itu juga. Dan saat si Tama berteriak, ibunya langsung bangun. Si Tama lalu menjelaskan apa yang dia lihat. Ibunya malah menangis. Aduh, kamu jangan kayak bapakmu dong, nak. Si Tama langsung kaget. Emang bapak mengalami hal yang sama sebelum meninggal? Dan ibunya bercerita kalau bapaknya melihat keranda ketika hendak meninggal. Begitu juga dengan omnya. Mereka sering mengigau kalau melihat keranda di dalam kamarnya. Si Tama langsung merinding saat itu. Dia bingung harus berbuat apa. Pagi harinya si Tama langsung curhat kepada si D. Dan kata si D, si Tama ini harus ngelakuin hal yang kemarin. Namun si Tama ini harus punya niat lebih supaya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Malam itu si Tama udah pakai baju bapaknya. Dia tidur di tikar dan langsung membaca doa-doa. Malam itu dia melihat mimpinya lebih jelas daripada sebelumnya. Di mimpinya si Tama ini melihat omnya. Omnya ini seperti sedang memasukkan uang, surat-surat, dan beberapa perhiasan ke dalam sebuah tas. Kemudian dia melihat si E bawa jerigen putih dan dia siram-siram ke tembok. Yang terakhir ini yang paling seram bagi si Tama. Si Tama melihat keluarga yang dia kira tetangga barunya di kontrakan kemarin itu sedang berada di rumah tersebut. Si ibunya memeluk anaknya dan si bapaknya menangis sambil bilang kepada si Tama di dalam mimpi itu. Ternyata dia ini jadi bapaknya. Uripmu gak bakal tenang, Ep. Ep ini nama bapaknya si Tama. Habis itu si Tama ngelihat omnya dan si E ini jalan menjauh dari rumah yang kebakar itu. Bangun-bangun si Tama langsung muntah banyak banget. Bahkan meskipun sudah bangun, dia masih mencium bau daging yang terbakar. Pagi harinya si Tama langsung dikerokin sama ibunya. Dan si Tama mulai bertanya serius kepada ibunya. Bu, dulu kan ibu pernah bilang kita ini susah, Bu. Tapi kenapa tiba-tiba si bapak ini punya modal buat bikin toko, Bu? Duitnya dari mana, Bu? Ibunya langsung kaget. Kenapa si Tama bertanya seperti itu? Si Tama ngotot bertanya. Ibunya jelas-jelas tidak tahu. Bapaknya tidak pernah cerita. Tapi memang suatu hari bapaknya bilang
bahwa temannya minjemin modal buat bapaknya. Si Tama bertanya lagi kan, emang ibu nggak curiga bu? Siapa coba zaman itu tiba-tiba minjemin uang yang cukup banyak buat bapak bikin toko? Jelas-jelas bapak nggak punya usaha bu. Mana ada orang yang mau minjemin bu? Ibunya nggak bisa menjawab. Tapi dia bertanya kepada si Tama, kamu kenapa sih nak? Si Tama akhirnya bercerita kepada ibunya. Dari tetangga misteriusnya, dari suara bengek yang sampai kejadian tadi malam. Ibunya langsung menangis mendengar cerita dari si Tama. Habis itu, dia minta kepada si Tama ini supaya nggak balik ke ibu kota. Dia nggak mau si Tama ini kayak bapaknya. Si Tama bingung harus bagaimana. Malamnya setelah yasinan di rumah tantenya, dia iseng ngobrol sama orang-orang. Di obrolan itu tersebutlah satu nama orang asing. Tama bertanya siapa orang itu. Kata tantenya, dulu omnya punya teman yang meninggal karena kebakaran. Tama bertanya kepada tantenya ini, inget di mana rumah orang itu. Tante Tama bingung kenapa si Tama ngotot bertanya seperti itu. Tadinya si Tama mau cerita soal mimpinya kepada tantenya, tapi ibunya melarang kepada si Tama untuk cerita. Tapi si Tama dikasih tahu alamatnya. Kalau nggak salah di sekitaran sini, ucap tantenya. Sebenarnya si Tama tidak tahu harus ngapain. Namun yang pasti dia harus pergi ke sana. Sebelum berangkat ke sana, si Tama ini menghubungi si D. Dia ceritakan semuanya. Dan menurut si D, si Tama ini perlu meminta maaf atas bapaknya. Besoknya, si Tama ngeliat gedung baru di alamat yang dimaksudnya. Dia ngabisin sehari buat ngetukin rumah satu-satu dan bertanya ada yang kenal sama saudara rumahnya yang dulu pernah kebakaran. Aksi si Tama ini bikin daerah itu agak heboh karena si Tama ngotot bertanya seperti itu kepada semuanya. Si Tama bilang kalau dia ini cuma mau nyekar kepada keluarga yang kebakaran tersebut. Si Tama akhirnya diberikan sebuah alamat. Nah, di sana adalah alamat saudaranya. Si Tama lalu pergi menuju alamat yang diberikan tersebut. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, si Tama sampai di sebuah rumah. Nah, penghuni rumah itu ternyata itu adiknya si bapak yang di dalam mimpi. Awalnya orang tersebut bingung kepada si Tama. Kenapa si Tama menanyakan kuburan kakaknya? Di situ si Tama menjelaskan kalau dia adalah anak si F dan dia sering dimimpikan oleh kakaknya itu. Jadi dia memutuskan untuk ziarah ke makamnya. Melihat si Tama yang sopan, jadi si Tama ini diberikan alamat kuburan kakaknya, istrinya, dan anaknya itu. Sebelum pergi, si Tama mengucapkan maaf berkali-kali. Bahkan orang itu sempat bingung, kenapa si Tama harus meminta maaf. Setelah itu si Tama pergi ke kuburan. Di kuburan, dia meminta maaf atas kelakuan bapaknya yang sudah mencelakai keluarga tersebut. Berkali-kali dia berdoa dan terus meminta maaf. Setelah itu, dia langsung pulang ke rumah. Perjalanan ke rumahnya ini tampak benar-benar panjang. Nah, ketika sudah dekat ke rumah tantenya, si Tama ini mulai mencium ada aroma bau sangit tepat di mobil belakangnya. Si Tama tidak berani nengok sama sekali. Pas dia turun dari angkutan umumnya, si Tama ngelirik ke jok belakang dan dia melihat si bapak, istrinya, dan anak mereka itu sedang duduk di sana dan kulit mereka hitam mengelepuh. Matanya melotot melihat ke arah si Tama semua. Si Tama langsung memalingkan wajah dan pergi ke rumah tantenya. Setelah itu, dia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu dan tantenya. Dia pendam sendirian. Setelah tahlilan selesai ke-7 hari, si Tama pamit untuk kembali ke ibu kota. Awalnya ibunya bersikeras untuk melarang si Tama kembali ke sana. Tapi si Tama mempunyai kewajiban, dia harus bekerja.
Ditambah lagi, selama beberapa hari sebelum ke hari ketujuhnya, Tama mulai merasakan sesuatu yang tidak mengganggu lagi. Namun, sesampainya di ibu kota, dia mulai merasakan kalau dia seperti diikuti. Namun kini, dia seperti mengikhlaskan. Kenapa? Karena dia berpikir, anggap saja ini penebusan kesalahan bapaknya dan harus dibayar oleh anaknya. Memang selama kembali ke ibu kota, si Tama masih sering merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara orang sesak yang dia dengar ketika dia sedang tidur. Bau sangit yang sangat menyengat. Namun si Tama benar-benar berdamai dengan keadaan seperti itu. Jadi dia sudah mengikhlaskan. Dan teman-temannya, mereka tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Kalau dulu bau sangit itu sampai tercium oleh teman-temannya, kini tidak. Hanya tercium oleh Tama saja. Entah sampai kapan kejadian itu berlanjut. Namun ketika terakhir berbincang pun, si Tama masih sering merasakan hal yang sama, tapi tidak terlalu sering. Ya dari sebulan mungkin ada 3-4 kali dia mengalami hal seperti itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.